Murid dalam suatu kelas memiliki hobi. Ya, ini ada pilihan-pilihannya. Ada hobinya itu berenang dan bulu tangkis. Dan total dari kelas tersebut, total dari siswa dalam kelas tersebut adalah 30 orang. Jadi semestanya 30, ya. Yang hobinya berenang ada 27. Sedangkan yang hobinya bulu tangkis ada 22. Maka murid yang hobinya berenang sekaligus hobinya bulu tangkis itu berapa? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Online Konstanta. Kali ini kita akan bahas tentang materi himpunan, bagian dari tes intelijensi umum, ya. Materi yang kita mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mempelajarinya pada saat kita masih sekolah menengah pertama atau SMP atau SLTP, dan kemudian diulang juga pada saat kita di SMA atau SMU, ya. Materi himpunan ini bisa dibilang sangat familiar, ya, dan cukup sering sekali muncul di soal-soal tes ujian kedinasan, maksud saya ujian sekolah kedinasan, dan juga ujian terkait seleksi PNS, ya. Dan itu muncul di tahap ujian SKD, seleksi kemampuan dasar, di subtema tentang tes intelijensi umum. Nah, karena dia sering muncul, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri untuk bisa menjawab sehingga dapat memperoleh nilai 5, ya. Untuk saat ini nilainya 5. Dan itu cukup signifikan untuk bisa membedakan lulus atau tidak, ya, melampaui atau tidak passing grade atau ambang batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, materi himpunan kali ini sederhana, kita akan coba sekedar merefresh supaya teman-teman ingat, ya. Jadi kita tanyakan lagi, sebenarnya himpunan itu apa sih, ya? Himpunan itu adalah kumpulan suatu objek yang mempunyai syarat tertentu yang diterangkan dengan jelas. Jadi spesifik, jelas dia, ya. Contohnya himpunan A. Himpunan A adalah himpunan bilangan bulat. Nah, materi bilangan bulat ini sudah kita bahas, nanti bisa nonton, linknya ada di bawah, ya. Himpunan bilangan bulat itu apa? Jelas dia angkanya, ya. Angka negatif, 0, dan angka bilangan bulat positif. Misalnya nih -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dia jelas. Himpunan ini selalu memiliki anggota himpunan yang spesifik yang jelas. Nah, ini ya, Sobat Konstanta, materi himpunan ini kan sebenarnya banyak, ya, banyak sekali. Cuman kita akan fokus bicara tentang irisan dan gabungan. Kenapa? Karena materi inilah yang paling sering muncul dalam setiap tes SKD dan sekolah kedinasan lainnya, ya. Nah, irisan itu apa sih? Nah, irisan itu gampang, ya. Irisan itu sebenarnya adalah anggota suatu himpunan yang menjadi anggota di himpunan lain. Nah, ini dia punya status double, ya, ganda, atau bahkan sebenarnya bisa lebih dari ganda, bisa triple, bisa ada di 2 atau 3 atau lebih dari anggota himpunan. Nah, anggota himpunan yang menjadi anggota di himpunan lain, itulah yang kita sebut dengan irisan, ya. Nah, sementara gabungan itu sebenarnya menggabungkan, ya. Yang namanya juga gabungan pasti menggabungkan, menambahkan suatu himpunan, misalnya ada himpunan A dengan himpunan lain, ada himpunan B, ada himpunan C, digabung. Tapi ingat, pada saat menggabungkan kan kita tuh punya tadi tuh namanya irisan. Nah, irisan ini harus dikurangi. Kenapa? Karena kalau nggak dikurangi pada saat proses gabungan itu, irisan itu akan dihitung 2 kali atau bahkan 3 kali. Nah, itu nggak boleh. Jadi dia harus dikurangi sesuai dengan jumlah irisan tersebut, ya, jumlah irisan tersebut. Nah, jadi inilah dia adalah subtema himpunan
yang paling sering muncul, yang sering sekali muncul dalam materi-materi SKD, yaitu irisan dan gabungan. Nah, kalau misalnya agak pusing atau bingung, nanti kita akan kita akan bahas lah di soal, nanti bisa lebih ketahuan lagi. Ini kan cuma sekedar refresh teorinya saja. Oke. Nah, ini kita bicara soal irisan. Irisan ada dua, ada beberapa sebenarnya. Ini kita bikin yang contoh yang sederhana. Ada irisan 2 himpunan dan irisan 3 himpunan. Ini yang relatif sering muncul dalam soal-soal ya. Nah, ini dia nih yang 2 himpunan. Ada himpunan A, ada himpunan B ya. Ada X, Y, dan Z. Nah, irisan itu ada di huruf Y ini ya. Nah, ini ada huruf di huruf Y. Ada di huruf Y. Y adalah anggota himpunan A dan himpunan B, itu yang dimaksud dengan irisan. Nah, sementara pada saat 3 himpunan, yang dimaksud dengan irisan dalam contoh ini ya, itu adalah huruf M. Dia itu irisan dari ketiga himpunan. Sebenarnya X, Y, dan Z ya. Ini X, Y, dan Z ini juga sebenarnya irisan ya. Irisan, tapi dia cuma 2 himpunan, persis seperti Y yang ada di contoh irisan 2 himpunan. Nah, teman yang lebih spesifik, yang lebih agak berbeda lah ya dengan irisan 2 himpunan adalah irisan huruf M, di mana M adalah anggota himpunan di himpunan A dan juga di himpunan B serta sekaligus di himpunan C. Jadi M-nya adalah irisan dari 3 himpunan sekaligus. Oke, saya rasa cukup ya mengenai ulasan tentang irisan. Sekarang kita akan bahas tentang gabungan. Materi tentang gabungan, yaitu gabungan 2 himpunan dan gabungan 3 himpunan. Karena memang bentuk ini yang masih paling sering muncul, jadi kita pelajari yang sering muncul aja karena itu cukup efektif dalam proses pembelajaran kita. Nah, gabungan 2 himpunan, ya kembali lagi namanya juga menggabung, pasti kita menambahkan. Nah, di sini ada notasi matematika. Jumlah gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan hasil penjumlahan jumlah anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B, dan ingat harus dikurangi dengan irisan antara A dan B seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya di teori di awal tadi. Nah, contohnya nih biar nggak pusing ya, contohnya apa sih? Nah, contohnya jumlah anggota himpunan A, misal himpunan A itu jumlahnya adalah 3, sementara jumlah himpunan B ada 6. Pertanyaannya ya, berapa jumlah gabungan antara himpunan A dan himpunan B jika ada irisan? Ya, ini dia ada irisan 2 di antara himpunan A dan B. Maka berapa jumlah gabungannya? Ya, jumlah gabungan adalah 7 ya. 3 jumlah himpunan A ditambah jumlah himpunan B 6. Tapi jangan lupa untuk mengurangi jumlah irisan antara A dan B sehingga gabungan A dan B bukan 9 tetapi 9 dikurang 2 sama dengan 7. Gampang ya. Nah, materi gabungan tidak hanya bicara tentang satu himpunan A dan himpunan B. Yang paling sering muncul juga dalam soal adalah gabungan antara A, B, dan juga yang tidak memilih A dan B ya. Nah, ini kita sebut dengan jumlah gabungan himpunan semesta. Ini kita bisa lihat di sini ada semesta. Nah, ini yang semesta. Nah, jumlah himpunan semesta adalah penjumlahan dari jumlah himpunan A ya. Jumlah himpunan A, himpunan B. Tapi jangan lupa untuk menguranginya seperti biasa, irisan antara A dan B, ini dia. Dan ada yang baru nih. Adalah jumlah himpunan yang tidak memilih keduanya atau A gabung B komplement. Kalau dalam contoh gambar ini adalah huruf R. Ya.
Nah, coba kita cari contoh. Nah, ini ada contohnya nih. Jumlah anggota A ada 3, jumlah himpunan B ada 6, dan irisan A dan B itu ada 2. Sedangkan yang tidak memilihnya ada 5. Pertanyaannya nih, berapa jumlah anggota himpunan semesta? Ya, betul. Jawabannya adalah 12. Ya. 3 tambah 6, 9. Oke. Dikurangi irisan, jangan lupa. Dikurangi irisan jadi 7. Ditambah yang tidak memilih kedua-duanya, 5. Sehingga total gabungan himpunan semestanya adalah 12. Nah, soal seperti ini sering sekali muncul, jadi tolong diingat rumus-rumus seperti ini ya. Nah, nanti akan sering sekali muncul. Nah, bagaimana dengan gabungan 3 himpunan? Tentu lebih jelimet ya, lebih rumit dari gabungan 2 himpunan. Ya. Memang bikin pusing, tapi nanti aja kita akan bahas di bentuk-bentuk soalnya ya. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.